Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini membahas tentang dimensi sejarah Indonesia. Materi video ini diambil dari berbagai sumber. Buang energi negatif dan ambil sisi positifnya. Selamat menyaksikan. Perkawinan Agung Nyi Roro Kidul dan Sunan Kalijogo. Kisah perkawinan agung antara Nyi Roro Kidul dan Sunan Kalijogo ini bisa jadi hanya merupakan legenda tutur semata atau hanya merupakan mitologi. Menurut fakta sejarah yang sebenarnya, Sunan Kalijogo hanya menikah dengan Dewi Saroh, putri dari Maulana Ishak. Dari pernikahan keduanya dikaruniai putra dan putri, yakni Raden Umar Said atau Sunan Muria dan Dewi Rakayuh dan Dewi Sopiah. Dalam kisah perkawinan agung Nyi Roro Kidul dan Sunan Kalijogo ini disebutkan pula bahwa Sunan Gunung Jati adalah guru dari Sunan Kalijogo. Padahal menurut sejarah Wali Songo, guru Sunan Kalijogo adalah Sunan Bonang yang merupakan nama asli Raden Makdum Ibrahim. Beliau merupakan putra Sunan Ampel dengan istrinya Nyi Ageng Manila. Ibunya merupakan anak pembesar, yaitu putri dari seorang adipati atau Bupati Tuban. Sementara itu relasi antara Sunan Gunung Jati dan Prabu Siliwangi tercatat dalam fakta sejarah sebagai cucu dan kakek. Nama asli beliau adalah Syarif Hidayatullah. Ayahnya bernama Syarif Abdullah, seorang bangsawan Mesir yang menikahi Nyai Larasantang, putri Prabu Siliwangi. Nyai Larasantang diubah namanya menjadi Syarifah Mudaim sejak menikah dengan Syarif Abdullah. Sepeninggal ayahnya sekitar usia 20 tahun, Syarif Hidayatullah pulang ke tanah leluhurnya dan berhasil menyebarkan Islam di Jawa Barat. Sebelumnya beliau mendirikan Kesultanan Cirebon dan dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Kisah perkawinan agung Nyi Roro Kidul dan Sunan Kalijogo ini berawal dari sebuah peperangan antara Prabu Siliwangi dan Sunan Kalijogo sebagai utusan dari Sunan Gunung Jati. Awal kisah, Prabu Siliwangi yang merupakan Raja Pajajaran tidak menerima dirinya diislamkan oleh Sunan Gunung Jati. Kala itu terjadi benturan amat hebat antara dua kepercayaan yang sama-sama kuat di masyarakat, yaitu Islam dan Hindu. Inilah yang menyebabkan perang saudara terjadi antara Prabu Siliwangi yang terkenal sakti mandraguna dengan pasukan dari kerajaan Cirebon. Dalam peperangan itu diutuslah Pangeran Arya Kemuning, Dewi Nyimas Gandasari, serta Nyimas Roro Kencono Wungu untuk menaklukkan kesaktian Prabu Siliwangi. Mereka ternyata gagal. Karena itu akhirnya Sunan Kalijogo diutus untuk menghadapi sang Prabu Siliwangi. Namun lagi-lagi Cirebon kalah. Kisah Sunan Kalijogo dengan Nyi Roro Kidul atau yang bernama asli Dewi Nawang Wulan pun berawal dari sini. Syahdan, sesungguhnya Dewi Nawang Wulan merupakan anak dari Prabu Siliwangi dari istri keduanya, yakni Ratu Palaga Inggris. Sunan Gunung Jati mendapatkan petunjuk atau ilafat bahwa untuk menaklukkan Prabu Siliwangi hanya bisa dilakukan dengan menggunakan tombak Karera Reksa. Ini adalah tombak sakti milik Nyi Roro Kidul. Diutuslah Sunan Kalijogo untuk menemui Nyi Roro Kidul guna mendapatkan tombak sakti itu. Saat bertemu Sunan Kalijaga, perasaan cinta di hati Nyi Roro Kidul mulai bersemi. Rupanya sejak lama Nyi Roro Kidul menyimpan rasa cinta pada Sunan Kalijogo. Pertemuan ini dijadikan kesempatan oleh Nyi Roro Kidul untuk memikat Sunan Kalijogo.
Dia berpura-pura menolak meminjamkan tombak sakti Karera Reksa dengan dalih terlebih dahulu meminta untuk dipertemukan dengan sang Raja Panatagama, sebutan Raja Cirebon yakni Sunan Gunung Jati. Baiklah, jika itu yang menjadi syaratnya, maka akan aku lakukan, tegas Sunan Kalijogo. Singkat cerita, Sunan Kalijogo membawa Nyi Roro Kidul ke hadapan Sunan Gunung Jati. Tersenyumlah Sunan Gunung Jati melihat kehadiran Nyi Roro Kidul, sebab ia sudah tahu isi hati perasaan Ratu Cantik itu terhadap Sunan Kalijogo. Wahai Putri Prabu Siliwangi, cuma dikau yang dapat menaklukkan kesaktian ayahandamu. Pinjamkanlah Kalijogo pusakamu, tombak Karera Reksa, kata Sunan Gunung Jati saat mereka berdua di Kaputren. Ampun Gusti Susuhunan Panatagama, saya cuma memberi pusaka itu pada suamiku kelak. Mendengar jawaban itu, Sunan Gunung Jati tersenyum sambil kemudian berkata, baiklah, aku sendiri yang akan memilihkan suami untukmu. Sesaat kemudian Sunan Gunung Jati mengundang Sunan Kalijogo untuk masuk Kaputren. Lalu ia berkata, wahai Rai Kalijaga, sebenarnya tidak ada yang lebih mulia terkecuali berdasar pada keagungan syiar Islam. Menikahlah dengan Ratu Kidul atas nama Islam serta bukanlah lantaran nafsu. Atas perintah itu maka Sunan Kalijogo patuh dan menerimanya, sebab beliau menganggap Sunan Gunung Jati adalah gurunya. Singkat kisah, hubungan Sunan Kalijogo dengan Nyi Roro Kidul siap berlanjut ke jenjang pernikahan. Namun sebelum pernikahan terjadi, Nyi Roro Kidul mengajukan sebuah syarat sebagai maharnya. Ampun Gusti Panatagama, untuk kemaslahatan penghuni Laut Selatan, sangatlah pantang menerima seseorang suami tidak ada satu ikatan batin sebagai mahar. Saya mengajukan mahar kepada calon suamiku, yaitu tasbih kecubung wulung yang ditatangkan dari Laut Merah. Syarat yang tak dapat ditawar lagi. Sunan Gunung Jati pun meminta muridnya untuk memenuhi syarat mahar tersebut. Demi kesentosaan bumi ini, kau harus secepatnya memenuhi syarat mahar calon istrimu itu, Rai Kalijogo, tegasnya memberi titah. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sunan Kalijogo menyanggupinya. Hingga tiba pada hari yang telah ditentukan, beliau pun pergi ke Gunung Ciremai untuk bertafakur serta meminta perlindungan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahdan, pada malam keempat tafakurnya, Sunan Kalijogo mendapat sebuah isyarat yang tidak diketahui pasti dari mana datangnya. Suatu ilafat mengatakan bahwa akan tiba seorang yang menuntunnya untuk menunjukkan di mana tasbih kecubung wulung itu berada. Pada malam terakhir riadohnya itulah datang 3 sosok bangsa lelembut, masing-masing bernama Sang Hyang Raja Sonto, Sang Hyang Ratu Sanggah, dan Sang Hyang Sihwalikat. Ketiga bangsa lelembut itu membawanya ke tepian Laut Merah. Kedatangan mereka disambut oleh pendamping gaib Ratu Bilqis. Atas izin Permaisuri Agung Raja Sulaiman ini, diberikanlah sebuah nur Nabi Sulaiman alaihissalam, berwujud peti kayu berukir yang berasal dari alam azrak. Di dalam peti ini berisi tasbih kecubung wulung yang sakti berbahan batu kecubung giok. Setelah mendapatkan tasbih kecubung wulung, maka kembalilah Sunan Kalijogo menemui gurunya, yakni Sunan Gunung Jati. Tasbih kecubung wulung dipersembahkan sebagai mahar perkawinan dengan Nyi Roro Kidul. Dengan mahar ini,
Sunan Gunung Jati kemudian menikahkan Sunan Kalijogo dan Nyi Roro Kidul. Setelah resmi menikah, maka sesuai perjanjian, Nyi Roro Kidul harus menyerahkan tombak Karerareksa kepada Sunan Kalijogo yang telah menjadi suaminya. Setelah mendapatkan tombak Karerareksa, Sunan Kalijogo segera menghadap Sunan Gunung Jati. Tombak itu diserahkan kepada sang guru. Oleh Sunan Gunung Jati, pusaka itu diberi tambahan 1 tombak di atasnya, atau disatukan dengan 1 tombak lagi, sehingga pusaka Karerareksa yang semula memiliki 7 cabang serta 1 jalu atau taji runcing di samping berubah menjadi 9 cabang. Namanya pun diubah menjadi Tombak Pusaka Agung Buana Nirwana Cakra Langit. Dengan pusaka Cakra Langit inilah pada akhirnya Prabu Siliwangi dapat ditaklukkan oleh Sunan Kalijogo. Keduanya melakukan perang tanding sepanjang 7 malam berturut-turut. Syahdan setelah digunakan untuk menaklukkan Prabu Siliwangi, tombak pusaka Buana Nirwana Cakra Langit ini akhirnya dimuseumkan di Keraton Laut Pantai Selatan. Pusaka ini menjadi bukti ikatan cinta antara Nyi Roro Kidul dan Sunan Kalijogo. Demikian kisah percintaan antara Sunan Kalijogo dan Nyi Roro Kidul. Sebuah perkawinan yang sebenarnya hanya bertujuan untuk menaklukkan Prabu Siliwangi. Konon Nyi Roro Kidul menyadari bahwa penaklukan ayahnya ini membuat peperangan antar saudara tidak dapat dielakkan lagi. Namun sang ratu juga percaya bahwa ini adalah rangkaian takdir yang tak dapat dihindari. Terungkap, inilah kisah yang tersembunyi dari Nyi Roro Kidul. Nah, pada kesempatan kali ini saya tertarik untuk mengulas lebih dalam mengenai sosok Nyai yang satu ini. Untuk kalian yang penasaran dan ingin mengetahuinya, bisa langsung simak cerita ini. Asal-usul Nyi Roro Kidul. Hampir semua penghuni Pulau Jawa sampai masyarakat Indonesia umumnya percaya bahwa Laut Selatan yang mistis dari awal sampai sekarang dihuni oleh sosok makhluk supernatural Kanjeng Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul. Menumbuhkan kepercayaan atau mitos yang sudah lama ada di masyarakat kita. Tokoh wanita yang menjadi pemimpin kekaisaran yang tak terlihat itu sudah identik dengan mitologi rakyat Indonesia. Tapi bagi mereka yang berpikir, ini pasti akan menimbulkan pertanyaan, apa yang membuatnya begitu terkenal dan masih belum diketahui sampai sekarang? Penasaran seperti apa ceritanya? Lihatlah paparan berikut ini. Ya, kemungkinan saja sih ini kalau dalam cerita atau legenda orang Jawa merupakan penguasa atau ratu Laut Selatan. Akan tetapi bagaimana pandangan orang Islam tentang adanya ini? Apakah itu berbeda atau tidak? Di balik dengan adanya legenda tersebut, kini sudah mempunyai bukti kalau ternyata ini sudah diperjelas di Al-Quran, terdapat pada surat Al-Hijr ayat 27. Yang isinya itu dapat kita simpulkan bahwa selain Yang Maha Kuasa menciptakan sosok manusia, Allah juga menciptakan jin yang dibiarkan oleh Yang Maha Pencipta untuk hidup di dunia. Meskipun mereka para jin, akan tetapi ia juga hidup di alam yang berbeda dari manusia. Jika kita jelaskan secara akal sehat, maka terdapat beberapa fakta tentang surat tersebut, yaitu jin tersebut yang jika dikaitkan dengan Nyi Roro Kidul memang benar adanya. Ia dibiarkan oleh Yang Maha Pencipta hidup di alam yang sangat berbeda dengan manusia, yaitu sebagai Ratu Penguasa Laut Kidul. Kisah Nyi Roro Kidul dan Prabu Siliwangi.
Prabu Siliwangi yaitu ayah dari Nawang Wulan sebagai penguasa pantai selatan Nyi Roro Kidul, yang waktu itu telah terjadi perang antara Sunan Gunung Jati dengan Prabu Siliwangi. Perang ini merupakan salah satu perang saudara yang akhirnya berlanjut dengan perang antara Sunan Kalijogo dan Prabu Siliwangi. Perang ini terjadi karena Sunan Gunung Jati ingin memuat saudaranya yaitu Prabu Siliwangi memeluk agama Islam. Kisah yang terjadi antara Sunan Kalijogo dan Dewi Nawang Wulan terjadi ketika Sunan meminjam senjata berupa tombak di Pantai Kidul. Senjata tersebut digunakan untuk mengalahkan Prabu Siliwangi yang sangatlah sakti karena beliau telah mengalahkan Sunan Kalijogo. Namun pada kenyataannya selain dikenal dengan kesaktiannya, Prabu Siliwangi juga dikenal sebagai ahli strategi perang sehingga kala itu pasukan Cirebon dengan mudahnya dikalahkan. Dengan kalahnya pasukan Cirebon, Sunan Kalijogo akhirnya diutus secara langsung untuk menghadapi Prabu Siliwangi. Namun lagi-lagi utusan dari Cirebon ini tidak dapat mengalahkan Prabu Siliwangi. Hingga akhirnya dengan memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sunan Gunung Jati mengutus kembali Sunan Kalijogo untuk meminjam satu pusaka kepada Ratu Kidul Dewi Nawang Wulan. Pusaka ini berupa tombak Karera Reksa. Hal ini dilakukan untuk dapat menaklukkan kekuatan pertahanan Prabu Siliwangi. Lalu berangkatlah Sunan Kalijogo dan sesampainya di dasar laut pantai selatan, beliau ditolak oleh Ratu Kidul Dewi Nawang Wulan. Alasannya tidak membawa bukti atau sepucuk surat dari Sunan Gunung Jati. Wahai Kisanak, lebih baik pulanglah, kecuali kau dapat mempertemukan aku dengan Raja Panatagama atau sebutan untuk Raja Cirebon. Dikarenakan tidak mendapat hasil, maka Sunan Kalijogo membawa Kanjeng Ratu Kidul untuk menghadap Sunan Gunung Jati. Sesampainya di kota Cirebon, Sunan Gunung Jati menyambutnya dengan tersenyum simpul. Melihat Sunan Gunung Jati yang tersenyum seketika membuat Ratu Kidul wajahnya memerah. Dia sangat malu dan takut karena sang Sunan mampu membaca pikirannya. Merah delima ini dalam cerita masyarakat Jawa merupakan pemberian dari Nyi Roro Kidul kepada Presiden Soekarno. Namun cincin tersebut telah hilang pada tahun 1963, yaitu ketika beliau sedang melakukan lawatan di Yogyakarta. Dan konon cincin tersebut diambil kembali oleh pemiliknya yaitu Nyi Roro Kidul. Dan selesai. Sekian, salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.